Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar Mobile Apps Bahan Ajar Bisnis Model Kampas BMC dengan Smart Apps Creator. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman. Kami sebagai founder dan senior consultant PT Inovasi Semesta Ilmu, INOSI, dan juga prinsipal dari Smart Apps Creator. Bapak Ibu sekalian bisa mengontak saya melalui email haitan.kachman@inosi.id atau websitenya www.inosi.id. Bidang kalian yang kami dalami yaitu bidang knowledge management, e-learning, multimodal solution, e-government, balance scorecard, information technology, system analysis and design, internet business, dan yang terakhir adalah inkubator bisnis, teknologi, dan startup. Mudah-mudahan nanti kami sendiri akan membuka webinar ataupun pelatihan termasuk dalam bidang-bidang yang bersangkutan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, aktivitas program INOSI, yaitu kami mempunyai kegiatan training dan consulting di bidang sistem informasi teknologi dan juga manajemen, serta kami membuat webinar SAC, sistem IT dan bisnis. Kadangkala kami membuat webinar SAC kerjasama dengan mitra kami yang melakukan afiliasi bisnis SAC. Juga kami sedang mengembangkan portal e-learning yaitu Learn Inosi.id. Begitupun juga dengan portal direktori mobile apps multimedia interaktif yaitu apps Inosi.id. Silakan akses bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengetahui kegiatan ini. Kemudian program afiliasi bisnis SAC, apps Inosi.id dan afiliasi SAC, di mana kami membuka kemitraan-kemitraan yang berkeinginan melakukan mitra bisnis berkaitan dengan SAC. Kemudian adalah pengembangan kerjasama pusat SAC dan sistem digital. Ini lebih luas lagi. Dan yang terakhir, kami memiliki kegiatan adalah monetisasi multimedia interaktif SAC dan pengembangan startup digital. Ini diharapkan adalah dengan adanya SAC, kemudian akan tumbuh monetisasi terhadap multimedia interaktif dengan menggunakan SAC di Indonesia ini. Dalam webinar sekarang ini, kami akan menjelaskan dua hal topik utama, yaitu pengantar e-learning dan SAC, serta mobile apps, bahan ajar bisnis model kampas sebagai topik utamanya. Kami akan jelaskan pengantar e-learning dan Smart Apps Creator. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui kenapa kita harus mengembangkan aplikasi yang menggunakan Smart Apps Creator ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari perkembangan pembelajaran ya, atau e-learning ini, sebenarnya terjadi proses perubahan. Dengan perkembangan begitu yang pesat terhadap komputer, maka timbullah pergeseran ya, atau peningkatan fitur dari proses pola belajar kita ya, yaitu dengan memanfaatkan komputer, sehingga muncullah istilah computer based training. Selanjutnya dengan adanya teknologi internet dan web, maka muncul istilah yang baru, yaitu web based training. Artinya pembelajaran itu diakses dengan web browser ya, dan web server. Selanjutnya dengan perkembangan yang begitu pesat di bidang teknologi mobile, Android utamanya, maka muncullah istilah baru yaitu mobile based learning, yaitu pembelajaran lebih
banyak menggunakan mobile. Jadi diakses atau kontennya pembelajaran itu berada di handphone. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengetahui apa itu pengertian multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk menyatukan atau membangun dari beragam media untuk proses belajar, ya, atau untuk aplikasi itu disatukan dan interaktif. Jadi medianya video, audio, teks, foto, animasi, gambar, link, bahkan layanan internet dapat disatukan dalam aplikasi multimedia interaktif ini. Nah, dengan adanya multimedia interaktif yang dapat diakses melalui mobile, ya, maka muncullah sebuah istilah, yaitu mobile apps multimedia interaktif bahan ajar, yaitu aplikasi multimedia bahan ajar yang dapat berjalan di Android atau iOS, sehingga dia dapat diakses dengan mudah. Karena pengguna sekarang, Bapak Ibu sekalian, banyak memanfaatkan adalah menggunakan handphone, sehingga bahan ajarnya dapat diakses dengan mudah melalui handphone. Kemudian muncul toolnya, karena untuk mengakses bahan ajar tadi tentunya memerlukan tool. Nah, Smart Apps Creator itu adalah merupakan tool atau perangkat multimedia creator atau builder, di mana kita bisa membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile, web, atau desktop dengan mudah, cepat, dan tanpa programming, dengan banyak fitur dan fungsi yang cukup canggih. Nah, jadi siapa saja akhirnya bisa membuat aplikasi bahan ajar atau membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile. Apakah itu siswa, mahasiswa, guru, dosen, konsultan, trainer, orang tua, dan siapa saja yang tidak punya latar belakang pemrograman, ya, akhirnya bisa membuat aplikasi Android dengan mudah dan cepat. Nah, karena ini adalah tanpa coding. Kemudian juga, Bapak Ibu sekalian, kelebihannya, Smart Apps Creator ini memungkinkan ketika kita membuat aplikasi, yaitu diintegrasikan dengan layanan-layanan web yang begitu melimpah sekarang ini. Jadi kita bisa mengintegrasikan dengan YouTube, dengan Google Map, Google Form, Microsoft Form, Type.io, ya, Video Link to Me, kemudian juga Whiteboard Box, The Quizzes. Ya. Jadi ini banyak layanan web sekarang ini dapat diintegrasikan. Bahkan layanan web seperti Facebook, dia bisa di-embeddedkan ke dalam SAC. Jadi ini sebuah kesempatan, ya. Siapa saja akhirnya bisa mengintegrasikan atau membuat aplikasi multimedia interaktif bahan ajar yang layanannya melimpah karena sudah banyak tersedia di internet hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang perlu dipahami dengan baik. Kalau kita mengembangkan mobile apps, ya, bahan ajar dengan SAC, ada 3 kemungkinan, ya. Pertama, kita membuatnya adalah full offline, mobile offline bahan ajar, atau mobile online bahan ajar, kemudian atau mobile hybrid bahan ajar. Nah, masing-masing memiliki karakteristik yang perlu dipahami dengan baik. Kalau yang offline, itu semua materi, ya, semua materinya disimpan di dalam lokal, di dalam memori smartphone. Nah, sehingga kita yang membuat aplikasinya tidak perlu memikirkan tentang web server, tentang memikirkan web untuk menyimpan aplikasi atau konten kita ke dalamnya. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya. Jadi yang tidak punya latar belakang komputer tentunya tidak masalah, ya, karena tidak perlu memikirkan web server. Kemudian juga karena akses kontennya semuanya adalah disimpan dalam lokal,
maka tidak bolak-balik akses ke server internet. Ya. Nah, itulah yang offline. Kemudian kalau online terbalik. Kalau online kontennya semuanya disimpan di dalam web server. Sehingga apa yang terjadi, kita harus memikirkan web servernya itu sendiri. Jadi tentunya yang punya latar belakang pemrograman atau komputer mungkin bisa memakainya ya web server itu. Tapi yang tidak punya tentunya menjadi masalah. Dan juga akses pemrogramannya harus bolak-balik ke internet. Jadi kalau sudah diakses satu kali, kemudian mau diakses yang kedua kalinya harus akses lagi ke server, menggunakan internet lagi. Kemudian kalau yang hibrid, ini terbalik. Kalau yang hibrid adalah kita hanya memikirkan lokal-lokal, konten yang lokal disimpan di lokal, sedangkan konten yang di server simpan di server. Jadi harus memikirkan juga web servernya dalam hal ini untuk konten-konten yang disimpan di server. Nah, sekarang ini banyak sekali fasilitas yang bisa dipergunakan untuk melakukan mobile hybrid seperti Google Form. Kita tidak usah memikirkan web server bagaimana menyimpan konten daripada quiz ataukah mungkin juga feedback, survei, ya, tapi gunakan Google Form. Atau videonya simpan di YouTube. Ini pun dapat diintegrasikan dengan SAC. Hanya akan bolak-balik ke server ketika memerlukan akses, ya. Akses yang kontennya berada di server. Nah, ini tiga ini adalah perlu diperhatikan dan baik. Kalau kami sendiri lebih cenderung dominannya adalah yang offline. Kalau yang hibridnya, yang online-nya itu hanya mungkin seperti survei, ya, feedback, itu yang tidak krusial. Yang kalau misalnya yang fokus yang benarnya adalah ke yang offline. Kalau online masalahnya ya tadi ya harus mempertimbangkan web server dan sebagainya. Ya. Belum lagi security di web servernya dan sebagainya. Ini pun harus diperhatikan kalau di full mobile online. Mengelola bahan ajar dengan SAC ini, Bapak Ibu sekalian perlu memperhatikan objeknya karena SAC ada tanpa pemrograman, sehingga yang harus diperhatikan adalah objeknya, kontennya. Pertama adalah tulisan teksnya, bisa dibagi dalam beberapa halaman. Jadi kita memiliki tulisan bisa dibagi dalam beberapa halaman. Kemudian gambar juga kita perlu membuatkan ya untuk gambar yang sesuai saja. Atau animasi juga. Atau audio. Audio ini sebaiknya tidak dalam satu file penuh. Jadi kalau misalnya konten kita halamannya jumlahnya sekitar 70 halaman misalnya, ya, 70 halaman, maka setiap halaman itu ada audionya. Karena menurut penelitian orang belajar, ya, ternyata membaca saja itu kurang. Orang Indonesia lebih senang juga menggunakan dengan audio. Nah, begitupun video. Kita bisa merekamkan suara kita, merekamkan video kita, kemudian kita potong ya, untuk halaman tertentu. Kemudian yang diperhatikan lagi interaktif halaman dan objeknya. Jadi interaktif halaman ke halaman juga objeknya. Karena di SAC memiliki beberapa objek yang bisa dipakai ya. Salah satunya yaitu YouTube seperti Google Map, Google Form itu kan harus diperhatikan dan lain. Kemudian web service. Nah, web service sekarang ini Bapak Ibu sekalian masih banyak yang di luaran sana itu adalah milik orang luar ya. Jadi yang orang Indonesia masih belum lah. Tapi mudah-mudahan di waktu yang akan datang misalnya di antara Bapak Ibu sekalian mengembangkan web service khusus quiz, khusus survei, feedback ya. Nah, kalau untuk video itu cukup besar ya. Video masih menggunakan YouTube ya atau Vimeo. Tapi Vimeo ditutup ya. Jadi serba salah. Jadi masih bisa menggunakan YouTube. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Ya. Kemudian apa manfaat bagi pengembang bahan ajar? Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik.
yaitu memberi kemudahan untuk memelihara ya, dan menambah pengetahuan. Jadi kita yang membuat aplikasi bahan ajar dengan SAC, kita akan bisa menjaga ya dan menambah pengetahuan kita. Dan ini betul-betul ya berpengaruh. Karena kan ketika kita menambah halaman ataukah menambah pengetahuan kan tidak mungkin dibuat lagi dari pertama pengetahuan, sehingga bisa ditambah dengan baik. Nah, sehingga memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu memelihara dan menambah pengetahuan. Nah, ini manfaat pertama. Kedua adalah memberikan kemudahan menambah pengetahuan bahan ajar ke dalam aplikasi. Kita bisa menambah pengetahuannya, ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan pengetahuan itu ke dalam aplikasi bahan ajar yang kita tambahkan, ya, ke dalam aplikasi yang kita buat. Kemudian memberikan kemudahan untuk meningkatkan fitur, ya, bahan ajar, bahkan sampai punya keinginan ya, atau mengembangkan seri-seri bahan ajar. Jadi seperti kami ini yang namanya BMC ini, Business Model Compass, yang akan kami presentasikan kepada Bapak Ibu dan sekalian, itu sebetulnya bagian dari seri bahan ajar yang kami rancang. Ya. Jadi bukan berdiri sendiri, tapi akan menjadi bagian dari sebuah seri untuk pembelajaran bisnisnya, manajemennya. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang mobile apps bahan ajar, ya. Bisnis model Compass-nya dengan Smart Apps Creator. Pertama sekali, kita kalau membuat aplikasi seperti BMC, kami membuat form-nya. Jadi form ini menjadi kunci. Tanggalnya, kemudian pengembangnya, ya, kemudian nama aplikasi, ini BMC Pro, kemudian versinya ada versi 1, deskripsinya adalah aplikasi mobile Android untuk memberikan pembelajaran konsep BMC bagi kalangan yang berkeinginan mengembangkan bisnis dan usaha baru. Ya. Nah, tujuannya adalah memperluas jaringan pembelajaran BMC, kemudian memperluas jaringan komunitas BMC. Ya. Kemudian manfaatnya bagi pengguna, kami harus state, ya, pengguna mendapatkan pembelajaran konsep BMC dan mengetahui komponen BMC. Kemudian pengguna mendapatkan pemahaman apa saja manfaat BMC, mendapatkan contoh-contoh BMC, kemudian mendapatkan info pelatihan, ya. Jadi kalau misalnya kami nanti mengembangkan pelatihan, kan dia integrasikan nanti dengan BMC ini, ya, aplikasi bahan ajar ini. Pengguna memungkinkan melakukan diskusi dengan yang lainnya, ya, masih dalam rencana ini, termasuk dengan yang info pelatihan pun rencana. Sasarannya adalah mahasiswa manajemen bisnis, dosen, ya, pelaku usaha UKM, dan tool yang kami pergunakan itu Smart Apps Creator, MindMaster, Mind Mapping untuk menyusun strukturnya. Karena konten bahan ajarnya itu jangan sampai hilang. Ya, kita perlu tambah kalau nanti menambahkan materi ke dalam aplikasi itu. Kemudian Microsoft Word, PowerPoint. Nah, ini adalah formulir yang kami pakai untuk membuat sebuah aplikasi bahan ajar BMC. Kemudian kami, ini strukturnya, struktur mobile apps bahan ajar BMC. Jadi ada pengantar, ya, kemudian ada daftar isi bahan ajarnya, kemudian ada feedback, ada kontak. Kemudian di daftar isi ini ada pengertian BMC, kemudian ada manfaat BMC, kemudian penggunaan BMC, kerangka BMC, ya. Ini komponen-komponen di bisnis model Compass. Kemudian ada contohnya, kemudian ada template bisnis model Compass. Nah, ini struktur ini jelas ketika kami menambahkan pengetahuan, ya, menambahkan fitur bahkan diintegrasikan nanti dengan layanan kursus misalnya, ya, karena menjadi bagian dari seri-seri, ya, sehingga jadi kursus gitu. Tentunya dengan adanya struktur ini akan memudahkan, ya, kami sendiri akan memudahkan. Ini desain layout yang kami pilih.
Ini ada judulnya, kemudian ini ada keterangan ya. Di atas dipakai untuk menu ya. Kemudian ini kalau ada ilustrasi gambar di sini. Nah, ini desain yang kami pakai ya. Dan tentunya aplikasi yang kami berikan ini ya nanti kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa di enhance ya, dapat ditingkatkan fiturnya. Contohnya kalau pengantar misalnya itu ada audio. Dalam aplikasi ini belum kami tambahkan. Jadi bisa saja pada waktu diklik logo icon audio keluar suara menjelaskan pengantar dan seterusnya. Untuk lebih mudah orang untuk belajar. Ini halaman cover ya. Ini halaman covernya ya. Nanti kita kalau mulai start gitu. Dan di setiap halaman itu sebetulnya ada background suara. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa off di sini, bisa hidupkan lagi. Nah, nanti silakan dibuka source code yang kami akan sharekan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada halamannya, aplikasinya. Ini contohnya. Jadi ada pengantar, daftar isi dan seterusnya. Kemudian ini keterangannya, kemudian ini ilustrasi. Nah, okay. Nah, itu adalah pengantar perihal aplikasinya. Nah, sekarang kami akan menunjukkan aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi pengantar bisnis model Kampas. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah seri yang kami sedang siapkan. Kami berkeinginan mengembangkan pelatihan berbasis mobile dan juga web ya, dengan memanfaatkan Smart Apps Creator. Ini halaman cover ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat di layernya ini ya, objek-objek yang ada di sini ya. Kemudian kalau di touch di screen ini touch ya, start. Jadi bisa dilihat ya, dipelajari di bagian interaksinya di sini. Karena ini tidak bisa berpindah ya. Kami kunci, setiap halaman kami kunci sehingga tidak bisa digeser-geser. Men-setnya ada di sini. Jadi di sini dibuat close ya, statusnya close sehingga tidak bisa digeser-geser. Bapak Ibu sekalian nanti kalau source code-nya sudah kami sharekan melalui email, silakan untuk buka. Buka, nanti ini bisa dirubah-rubah di sini ya. Kalau ini status sedang close ya. Jadi kalau ini di open nanti bisa digeser-geser. Kalau sekarang ini tidak bisa. Kemudian ini di sini misalnya yang start ya, pada button yang start itu sudah ada interactionnya. Jadi objeknya adalah di touch ini, kemudian objeknya adalah hotspot, kemudian pindah ke halaman. Jadi pindah ke halaman yang dua. Artinya kalau di tes nanti kami tunjukkan ini pindah ke halaman 2. Kemudian yang di halaman ini di halaman 2-nya ini ada pengantar, ada daftar isi, kemudian ada feedback, ada kontak. Begitu kan sama. Ini interaksinya adalah pindah ke halaman. Jadi ini pindah ke halaman yang ketiga dan seterusnya. Jadi ini juga sama ya. Di sini ada menggunakan hotspot untuk pindah. Ini kan berada di halaman daftar isi. Nanti kalau di touch pengantar dia pindah ke halaman yang ke daftar isi. Kemudian kalau feedback ke halaman feedback. Seterusnya ya. Seperti ini kan ke daftar isi ya. Ke halaman daftar isi itu ada 6 halaman. Jadi sini ini. Nah, ini ada manfaat BMC, kemudian ada pengertian BMC, manfaat, kemudian ada penggunaan BMC dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah source code ya. Jadi mentahan yang dibukanya menggunakan Smart Apps Creator. Dan desain ini sebetulnya sangat mudah. Dan Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa
model aplikasi ya, contoh yang tampilan gaya seperti ini ya, yang seperti bisnis model Kampas ini, itu mungkin sangat tepatnya adalah untuk anak, kalau dari pendidikan ya, itu dari SMP kelas 3 mungkin, kelas 3 sampai SMA, kemudian mahasiswa sampai yang profesional. Karena yang semakin tinggi orang, itu belajarnya tentunya teks juga ada. Nah, berbeda dengan yang lebih bawah, yang seperti untuk anak-anak, gambar makan lebih banyak di situ. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi cara yang desain ini tentunya kami rancang memang untuk kalangan mahasiswa ke atas ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, sekarang kami akan tunjukkan preview ya, sehingga bisa Bapak Ibu sekalian bisa melihat keseluruhan dari aplikasinya. Nih ya, jadi kami sekarang sudah dalam proses preview. Jadi kalau touch ini startnya itu kita masuk ke dalam materinya. Nih, nah di sini ada 4 menu seperti yang ditunjukkan tadi ya di dalam menggunakan Smart Illustrator. Kalau ini kan preview, jadi sama saja. Jadi hasilnya akan sama. Ada pengantar, ada daftar isi. Jadi kalau di touch daftar isi, masuk ke halaman daftar isi. Kalau ke feedback, pergi ke halaman feedback. Nah, ini di feedback kami integrasikan dengan Google Form ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membandingkan antara Google Form dan Microsoft Form dalam tampilan. Kami sudah melihat bahwa Microsoft Form lebih baik ya, tampilannya. Di samping itu banyak sekali aplikasi di luar yang seperti Google Form, Microsoft Form lain yang menawarkan kepada kita. Feedback ini halaman kontak itu. Ya. Kalau daftar isi, pergi ke pengertian BMZ, ya. Kemudian halaman yang keduanya manfaat BMZ. Dan ini tentunya bisa di-enhance ya, bisa ditingkatkan fiturnya. Jadi misalkan halaman pertama ini, di sini ada logo audio. Kalau yang di atas kan background audio, jadi musik kecil gitu. Nah di sini mungkin ada audio. Kalau di touch di sini, teks yang ada di sebelah kiri ini ya tentang pengertian BMC bisa dibaca. Ya. Jadi karena mungkin saja ada orang yang dia lebih senang mendengar audionya. Jadi dibandingkan baca teksnya, jadi audio. Begitupun di halaman kedua bisa ditambahkan audio ini, ya, halaman 3 ya tentang penggunaan. Kemudian di sini di kerangka BMC, silakan klik gambar di atas. Ya. Kalau ini diklik, mendalami atau menjelaskan lebih detail terhadap kerangka BMC. Jadi kita di sini nomornya sudah diurut ya. Jadi kalau cara berpikirnya BMC kan customer dulu, nah, customer ini nomor 2 apa ya, nah, seterusnya. Ini pergi lagi untuk ke kerangka BMC gitu. Ini pun sama ya. Bisa saja Bapak Ibu sekalian tambahkan audionya di sini. Di sini logo audio masing-masing dari kotak ini. Ya. Kalau di touch audionya malahan tidak masuk ke dalam halamannya. Kalau ini kan ke halamannya, menjelaskan. Di samping bisa ditambahkan icon ya, icon di sini audio bisa di touch, suara ini jelaskan. Ya. Jadi membaca daripada teks ini, atau juga sama. Di sini logo ikonnya audio di touch, keluar penjelasan daripada customer segmentation ini. Nah, begitu ya. Ini kembali, kemudian ke daftar isi, kemudian contoh misalkan kita klik Uber. Nah, di sini belum ada penjelasan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita pun bisa menambahkan penjelasan atau bahkan audionya di sini, menjelaskan dari diagram ini.
Kemudian yang untuk BMC Amazon kayak gini. Ya. Dan untuk BMW juga sama. Nah, ini adalah satu aplikasi bahan ajar bisnis model Kampas. Versi 1 yang kami buat, dan ini masih bisa ditingkatkan, bisa ditambah. Nah, kenapa kita sebagai pengembang itu harus memiliki satu seri ya? Karena pengetahuan kita kan tidak hanya satu bidang sebetulnya. Mungkin saja di antara Bapak Ibu sekalian ingin mengembangkan, padahal itu bukan bidang yang diajarkan, misalnya bahasa Inggris gitu, membuat seri bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, itu seri kan. Nah, di samping itu juga pengetahuan yang ada, di samping menambah fiturnya, itu menambah kontennya, menambah pengetahuan bahan ajarnya. Dan ini bisa ditingkatkan, ya. Seperti ini juga sama, seperti kami juga akan tingkatkan ya, versi 1, 1.5, terus juga kedua dan seterusnya. Nah, dan kalau kita sudah punya seri seperti itu, Bapak Ibu sekalian, bisa saja Bapak Ibu sekalian mengembangkan ya layanan seperti layanan kursus, ya. Bisa saja seperti itu. Ya, jadi dengan SAC itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Nah, ini yang kami tunjukkan adalah bisnis model Kampas ya, bahan ajar bisnis model Kampas. Silakan di antara Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.